belakang isi. Ayo, tidak mengerti. Coba perhatikan, masih ada kotoran di tempat duduknya. Sudah lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Rabu kita akan belajar tentang pendais. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tolong perhatiannya di depan. Ardiansyah, Sahidan, Adan Saputra, Ulfiana Sari, Supiawati, Ella Kartika, Esti Damayanti, Hadir Bu. Yeye, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Kurang kompak, ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sudah siap belajar? Siap. Masih ada yang ingat mata kuliah kemarin? Masih. Materi kita kemarin apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Masih ada yang ingat materinya? Masih. Oke. Apa itu bersyukur? Baik, bersyukur itu adalah kita berterima kasih kepada Allah. Tapi bukan dalam hal kita mengucapkan ya Allah terima kasih, bukan. Tapi kita itu berterima kasih dalam bentuk kita melakukan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja semata. Oke. Sudah siap untuk materi selanjutnya? Siap. Siap Bu. Sebelum kita masuk materi, Ibu minta kalian berdiri dulu semua. Semua tangannya di atas, pesangkan tangan. Nah, dalam hitungan ketiga langsung gitu ke depan, oke? Paham? Oke. Jinjit kakinya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah siap ya? Kita mulai pembelajaran kita. Perhatian di depan semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang nikmat mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Ada yang tahu apa itu ilmu? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu tentang pengetahuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Nah, kewajiban menuntut ilmu, kita masuk poin pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita semua umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak menutup kemungkinan. Tidak ada alasan bahwa saya ini perempuan, kenapa saya harus belajar? Tidak, karena sudah banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu.
Seperti salah satunya dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan penanya dan mengajarkan manusia dari apa yang ia tidak ketahui. Kemudian ada lagi hadis yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Salah satu hadisnya kalian perhatikan, hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nah, artinya dari Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, dari hadis ini sudah sangat jelas kalau perintah kita itu untuk menuntut ilmu itu adalah wajib, karena muslim itu memuat semua, baik laki-laki maupun perempuan. Paham? Jadi tidak ada alasan lagi ya, kalau saya perempuan kenapa saya harus belajar? Karena kita ini adalah umat muslim. Bisa kita lanjut? Baik, kita masuk hukum menuntut ilmu. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, istilah ilmu itu adalah segala pengetahuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kita wajib menuntutnya. Nah, dalam kewajiban ini ada 2 poin. Yang pertama ada yang namanya wajib fardu kifayah, kemudian fardu ain. Nah, yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagian juga dimiliki oleh orang kafir. Contohnya seperti ilmu kedokteran, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya. Maksudnya fardu kifayah ini kalau sudah ada salah satu yang melakukannya, jadi sudah gugur bagi kewajiban yang lain. Tidak mungkin kan semuanya mau jadi dokter semua, tidak mungkin kan? Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi perindustrian dan lainnya. Kemudian fardu ain. Fardu ain ini dia maksudnya adalah hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya seperti ilmu mengenal Allah, ilmu tentang tata cara kita beribadah, itu tidak boleh kita tinggalkan. Itu diwajibkan untuk setiap orang. Dia itu beda dengan fardu kifayah. Tadi fardu kifayah dia kalau ibaratnya sudah ada salah satu yang melakukan, sudah gugur kewajiban kita untuk melakukannya juga. Tapi kalau fardu ain ini beda. Dia itu harus kita wajib kita lakukan, karena ini fardu ain, wajib bagi setiap orang. Jadi tidak ada istilah nanti dia saja, saya tidak, karena ini masing-masing. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut selanjutnya ya. Keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu ini, masya Allah banyak sekali ya kebaikan yang dia dapat. Seperti Allah dan Rasulnya itu akan memberikan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Kemudian keutamaan tersebut salah satunya adalah yang pertama, diberikan derajat yang lebih tinggi, sebagaimana ayat ini Al-Mujadilah yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah sekali ya, ini diberikan derajat yang tinggi. Tidak sama orang yang belajar dengan tidak belajar. Orang yang tidak belajar tidak mungkin akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak akan sama orang yang belajar dan tidak belajar. Kemudian
diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Nah, salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu itu dia diberikan pahala yang lebih besar di hari kiamat. Tidak mungkin akan sama orang yang tidak belajar sama orang yang belajar. Tidak mungkin orang yang tidak belajar itu akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Tidak mungkin, kecuali dia mau belajar. Kemudian yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Sebagaimana hadis di sini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Salah satu sedekah yang paling utama, masya Allah sekali ya, kalau bisa didengar, karena menuntut ilmu itu bisa dikatakan katanya sedekah yang paling utama, masya Allah sekali. Tidak akan sama sedekahnya orang yang pakai duit dengan sedekah ilmu, tidak akan sama. Lebih besar sedekah ilmu daripada sedekah uang. Kemudian kita masuk lagi, lebih utama daripada ahli ibadah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, daripada 1000 rakaat. Jadi walaupun kita melakukan salat mungkin 1000 rakaat, 1 tahun mungkin ribuan rakaat lah, tapi lebih utama masya Allahnya orang-orang yang menuntut ilmu daripada orang-orang yang melakukan ibadah 1000. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergianlah ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Masya Allah sekali ini orang-orang yang menuntut ilmu. Coba kalian bayangkan, di sini ada perintah orang berjihad, tapi lebih diutamakan orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu besarnya orang-orang menuntut ilmu ini pahalanya, karena disandingkan saja dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah seperti pergi berperang, tapi lebih diutamakan orang-orang yang menuntut ilmu. Itulah salah satu kelebihan orang-orang menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, salah satu keutamaannya ini yang paling bagus sekali karena dimudahkan menuju surga. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju surga. Masya Allah sekali. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu sudah disandingkan dan akan disamakan dengan orang-orang yang menuju ke jalan ke surga. Kemudian juga para hewan-hewan di laut, dimanapun mereka, dan para malaikat selalu beristighfar untuk orang-orang penuntut ilmu. Itu salah satu keutamaan yang paling bagus. Bisa dipahami? Bisa. Masya Allah sekali, banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dari penjelasan tadi sudah dipahami? Ya, Bu. Yang pertama tadi apa? Tentang kewajiban. Yang kedua, hukum. Dan ketiga ini tadi apa? Ya, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Ibu punya video, tolong kalian perhatikan di depan. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait tadi penjelasan yang tadi. Jadi ini kalian perhatikan ya.
Baik. Sudah agak paham ya tadi penjelasan dari video? Sudah paham? Oke. Semua sudah paham kan? Nah, ini ada soal ya. Bisa dilihat soalnya? Ya. Nah, sistemnya di sini, apabila pola ini menuju ke kalian, jadi kalian harus menjawab pertanyaan ini. Paham? Sudah siap semua? Siap? Siap, Bu. Oke. Adan, tangkap. Hukum ilmu itu ada dua, bisa menjadi fardu ain, bisa menjadi fardu kifayah. Oke, bagus. Beri aplaus. Pertanyaan yang kedua. Apa keutamaan orang menuntut ilmu? Sebutkan salah satu saja atau yang kalian ketahui, oke? Oke. Pertama, kalau menuntut ilmu itu dijamin masuk surga. Bagus. Ada yang lain? Ada tambahan lagi? Oke. Disinilah belajar Allah SWT. Masya Allah ya jawabannya. Itu sudah benar semua. Yang pertama itu ditinggikan derajatnya, kemudian dimudahkan jalannya menuju surga. Baik, sudah paham ya untuk materi kita? Oke. Oh iya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu-ilmu seperti ilmu mempelajari berjudi, ilmu-ilmu yang hikmah, itu kan tidak bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu termasuk ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yang namanya ilmu itu adalah segala sesuatu, segala pengetahuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Bagaimana? Sudah paham? Oke, sudah ya tadi. Nah, di sini ibu punya kertas. Tolong teman-teman di sini bagi kelompok 4 kelompok ya. Nanti ibu bagikan kertasnya. Oke? Di sini kelompok 1 ya. Nah, bagian sini kelompok 2. Bukan sini. Ada satu oke. Pegang. Kemudian di sini kelompok 3 ya. Sini kelompok 4. Oke. Cepat kalian jawab di situ, kalian perhatian di sini. Nah, kalian tulis jawabannya di sini, kemudian kalian maju presentasikan apa yang kalian tulis. Oke, paham? Paham? Paham. Oke.
Silakan menulis. Waktunya tidak lama ya. Bagaimana kalau ini ada besar? Ya, segera tulis ya jawabannya. Nanti kalian sendiri yang maju untuk presentasikan atau ibu yang tunjuk? Ditunjuk Bu. Dilempar dulu ke bola. Oh, baik. Tolong ya agak dipercepat tulisannya. Oke, sudah selesai semua ya? Waktunya habis. Oke. Sukses semua di sini, perhatian. Jika bola ini mendarat di kelompok kalian, maka kalian yang harus maju. Oke, paham? Paham Bu. Pas dari posisi Tidak. Ayo kan? Kelompoknya kalian. Belum selesai. Satu saja. Satu ya? Oh, ini. Allah sekali Pak. Bacakan. Bacakan. Baik. Di kelompok kamu mendapatkan pertanyaan apa alasan kalian ingin mengikuti ilmu? Jawabannya itu untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang terdekat maupun di sekitar dan orang-orang yang orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Terima kasih. Baik. Siap-siap lagi? Satu lagi? Ella. Maju. Kalau di kelompok kami, pertanyaannya apa alasan kalian ingin menuntut ilmu? Yang pertama itu ingin mendapat pengetahuan, yang kedua itu agar diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pahala yang paling besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu tadi ya presentasi yang setelah dibacakan teman-temannya tentang apa alasan mereka ingin belajar. Baik. Mungkin tadi sudah semua ya Ibu jelaskan dan penjelasan Ibu sudah dipahami semua ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita semua umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga ada kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Ada dua kewajiban. Yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, kemudian fardu kifayah. Dan ketiga, keutamaan orang-orang yang beriman itu banyak. Salah satunya ditinggikan derajatnya, dimudahkan jalan menuju surga, kemudian juga lebih utama daripada jihad fisabilillah. Bisa dipahami? Baik. Nanti Ibu beri kalian tugas ya, hafalkan tadi yang hadis tadi tentang hadis menuntut ilmu. Kemudian tentang ayat-ayat tadi tentang menuntut ilmu. Oke, paham? Paham. Jadi pekan depan nanti kita akan lanjut dengan materi baru. Materi kita yang selanjutnya tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Paham? Paham. Baik.
Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu guru yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Jangan keluar. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Bu.